Well, we've come to the reading section. Kita sudah sampai di reading section, ya. Kita akan bacakan dulu teks yang pertama untuk question 1 up to 10. The hippopotamus is the third largest land animal, smaller only than the elephant and the rhinoceros. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya hippopotamus atau kuda Nil merupakan hewan darat terbesar ketiga, yang besarnya lebih kecil daripada gajah dan lebih kecil daripada badak. Its name comes from two Greek words which means river horse. Jadi kalau kita ambil namanya dari dua kata bahasa Yunani yang artinya adalah river horse adalah kuda sungai. The long name of this animal is often shortened through this year to handle the term hippo. Jadi hippopotamus namanya kepanjangan, ya. Kemudian diperpendek, ya, dan menjadi lebih mudah untuk diucapkan menjadi hippo. The hippo has a natural affinity for the water. Jadi hippo ini memiliki keturunan yang alami, ya, untuk juga hidup di air, ya. It does not float on top of the water. Jadi ketika di permukaan air, tubuhnya tidak mengapung. Instead, melainkan, it can easily walk along the bottom of a body of water. Jadi dengan mudah, hewan tersebut bisa berjalan, ya, bahkan di dasar air. The hippo commonly remains underwater for 3 to 5 minutes. Jadi hewan ini, hippopotamus atau hippo atau kuda Nil, bisa berada di bawah air selama 3 sampai 5 menit. And has been known to stay under for up to half an hour before coming up for air. Sampai 30 menit, ya, lamanya bisa berada di bawah air sebelum, ya, beranjak ke daratan. In spite of its name, ya, walaupun namanya seperti itu, the hippo has relatively little common with the horse and instead has a number of interesting similarities in common with the whale. Jadi walaupun namanya itu hippopotamus, jadi hewan ini lebih, ya, dekat kaitannya dengan horse, ya, juga karakteristiknya dengan horse atau kuda, ya, dibandingkan dengan whale, dibandingkan dengan kesamaannya dengan ikan paus. When a hippo comes up after a stay at the bottom of the lake or river, ya, ketika hippo muncul ke permukaan air, ya, setelah setelah berendam, ya, di bawah sungai, it releases air through a blowhole, just like a whale. Hewan tersebut menyemburkan air dari lubang, ya, yang ada di dalam tubuhnya, seperti layaknya seekor ikan paus. In addition, terlebih lagi, the hippo resembles the whale in that they both have thick layer of blubber for protection. Terlebih lagi, hewan hippopotamus atau kuda Nil juga ada kemiripan dengan ikan paus atau whale. Bahwasanya hewan tersebut memiliki thick layers, lapisan yang tebal, of blubber, lapisan lemak, for protection, untuk perlindungan. And they are almost completely hairless. Dan juga tubuhnya, ya, hampir tidak berambut. Oke, kita langsung saja bahas, ya. Number 1 atau pertanyaan nomor 1. The topic of this passage is, kalau kita perhatikan di sini, ya, secara keseluruhan, secara average, ya, secara kebanyakan atau secara kalau dalam matematika itu modus, ya. Di sini keywords-nya yang paling banyak muncul ada tentang hippo tentunya, ya. Dan apa yang dibahas tentang hippo? Ya, betul. The characteristics of the hippo. Jadi karakteristik dari hippopotamus. Mulai dari physical characteristics, ya, dari karakteristik fisiknya, ya, mulai dari the way hippo inhabit a place or some places, mulai dari habitatnya, ya, and its similarities, ya, to other animals, dan persamaannya dengan hewan-hewan lainnya. Okay, so the answer of number 1 is C, the characteristics of the hippo.